Apakah kaki Anda terasa makin lemah setelah usia 60? Mudah gemetar, sulit naik tangga, atau cepat lelah hanya berdiri sebentar? Hati-hati, kaki lemah bukan sekadar tanda penuaan biasa. Ini adalah sinyal tubuh yang meminta perhatian serius. Nama saya Dr. Budi Hartono, seorang dokter dengan pengalaman lebih dari 30 tahun membantu pasien usia lanjut menjaga kekuatan tubuhnya. Hari ini, saya akan membagikan kepada Anda 5 alasan besar mengapa kaki bisa melemah dan tentu saja solusi praktis yang bisa langsung diterapkan. Bahkan, di akhir video ini saya akan ungkapkan satu rahasia khusus yang sering diabaikan banyak orang, padahal bisa menjadi kunci untuk mengembalikan kekuatan kaki Anda. Bayangkan, berjalan dengan langkah mantap tanpa rasa takut jatuh. Bayangkan, bisa kembali bermain dengan cucu, berbelanja di pasar, atau sekadar berjalan pagi dengan penuh semangat. Semua itu masih mungkin, asalkan Anda tahu penyebab utama kelemahan kaki dan mulai melakukan perubahan kecil sejak hari ini. Jadi, jangan lewatkan 1 menit pun, karena jika diabaikan, kaki lemah dapat berujung pada jatuh yang berbahaya, kehilangan kemandirian, bahkan komplikasi serius. Tapi kabar baiknya, tubuh Anda masih mau pulih. Dan saya ada di sini untuk menunjukkan caranya. Sebelum kita mulai, tekan tombol subscribe di channel Zulfa Hartati, agar Anda tidak ketinggalan tips kesehatan penting lainnya. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat dan ingin hidup sehat penuh energi setelah usia 65, tulis angka 10 di kolom komentar. Dan jika ada pertanyaan khusus, cukup tulis angka 1 beserta pertanyaan Anda. Saya akan membaca dan menjawab setiap komentar, agar kita bisa belajar bersama. Sekarang, mari kita mulai dengan alasan pertama. Alasan pertama mengapa kaki Anda makin lemah adalah kehilangan otot, atau yang disebut sarkopenia. Seiring bertambahnya usia, terutama setelah 60 tahun, otot tubuh mulai menyusut lebih cepat. Tanpa disadari, Anda bisa kehilangan hingga sepertiga kekuatan otot saat memasuki usia 80. Itulah sebabnya banyak orang tua merasa kaki berat, sulit bangkit dari kursi, atau cepat lelah hanya dengan berjalan sebentar. Kabar baiknya, sarkopenia bisa diperlambat, bahkan dibalik, dengan langkah sederhana. Kuncinya ada pada latihan kekuatan dan asupan protein yang cukup. Latihan sederhana seperti duduk berdiri dari kursi, mengangkat kaki, atau menggunakan karet elastis dapat membantu mengembalikan massa otot di paha dan betis. Tidak perlu lama-lama, cukup 10 hingga 15 menit sehari. Yang penting adalah konsistensi. Selain latihan, makanan berprotein tinggi sangat penting untuk membangun otot. Banyak orang mengira hanya daging mahal yang bermanfaat, padahal Indonesia kaya sumber protein murah dan sehat. Contohnya, tempe dan tahu. Makanan khas yang terbuat dari kedelai mudah didapat di pasar manapun. Telur ayam, sederhana, murah, tapi kaya protein dan vitamin. Ikan kembung dan ikan tongkol yang kaya omega 3, harganya jauh lebih terjangkau dibanding salmon, tetapi manfaatnya sangat besar. Untuk pilihan premium, tentu ikan salmon juga bisa menjadi sumber protein dan omega 3 berkualitas tinggi. Jangan lupa ikan sarden segar yang juga baik untuk otot dan jantung. Mari saya ceritakan kisah singkat dari salah satu pasien saya, Pak Andi, usia 67 tahun. Beliau sering mengeluh lututnya lemas, bahkan untuk berdiri dari kursi saja terasa berat. Setelah 3 minggu rutin melakukan squat ringan sambil berpegangan kursi dan menambahkan tempe serta ikan kembung dalam menu harian, perubahannya luar biasa. Beliau bisa berjalan ke pasar sendiri, bahkan bermain dengan cucu tanpa rasa cepat lelah. Ini bukti nyata
bahwa perubahan kecil bisa membawa hasil besar. Jadi, apa yang bisa Anda lakukan mulai besok pagi? Cobalah sarapan dengan tahu goreng sederhana atau tempe bacem, tambahkan 1 butir telur rebus, dan bila memungkinkan, lauk ikan kembung. Lalu, luangkan 10 menit untuk berdiri duduk dari kursi sebanyak 10 kali. Lakukan setiap hari, dan Anda akan merasakan otot kaki semakin kuat. Ingat, jangan menunggu sampai kaki benar-benar lemah baru bertindak. Semakin cepat Anda mulai, semakin lama otot Anda akan bertahan, dan semakin lama Anda bisa tetap mandiri. Otot kuat, langkah mantap. Kalau Anda masih mengikuti penjelasan sampai di sini, tulis angka 1 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa saja yang benar-benar serius mendengarkan. Alasan kedua kaki menjadi lemah adalah karena sirkulasi darah yang buruk. Ketika aliran darah tidak lancar ke kaki, otot tidak mendapatkan cukup oksigen dan nutrisi. Hasilnya, kaki terasa berat, cepat lelah, bahkan sering kram saat berjalan. Kondisi ini sering disebut penyakit arteri perifer, dan jika dibiarkan, bisa berbahaya bagi jantung dan otak. Apakah Anda pernah merasakan betis terasa nyeri setelah berjalan, tetapi hilang ketika berhenti dan duduk? Atau kaki terasa dingin, kesemutan, bahkan mati rasa? Itu adalah tanda aliran darah tidak lancar. Jika dibiarkan, luka kecil di kaki pun bisa sulit sembuh dan mudah terinfeksi. Namun jangan khawatir. Sirkulasi bisa diperbaiki dengan kebiasaan sederhana. Langkah pertama adalah berjalan setiap hari, meski hanya di sekitar rumah. Berjalan membuat darah mengalir lebih lancar, ibarat sungai yang kembali jernih setelah tersumbat. Luangkan waktu 10 hingga 20 menit di pagi atau sore hari, lakukan dengan santai. Selain berjalan, cukup minum air putih juga penting. Tubuh yang kekurangan cairan membuat darah menjadi lebih kental dan sulit mengalir. Biasakan minum air putih 1 gelas setelah bangun tidur, lalu cukup sepanjang hari. Kurangi garam berlebih dalam makanan agar kaki tidak mudah bengkak. Makanan lokal juga bisa membantu memperlancar peredaran darah. Pisang kaya kalium yang menjaga tekanan darah tetap stabil. Pepaya membantu pencernaan sekaligus memberikan vitamin. Bayam segar penuh zat besi yang baik untuk darah. Semua bahan ini mudah didapat di pasar tradisional dengan harga murah. Ada satu kisah dari Bu Siti, usia 70 tahun. Beliau sering mengeluh kakinya terasa berat dan kesemutan setiap sore. Saya sarankan beliau berjalan ringan di halaman rumah, merendam kaki dengan air hangat dicampur sedikit garam, serta menambah bayam dalam menu makan siang. Hanya dalam 1 bulan, beliau merasa kakinya jauh lebih ringan dan bisa kembali aktif berbelanja ke pasar. Jika Anda ingin mencoba, mulailah besok pagi. Bangun tidur, minum segelas air putih. Sore hari, berjalanlah di halaman rumah selama 15 menit. Sebelum tidur, rendam kaki di air hangat selama 10 menit. Kebiasaan sederhana ini bisa memperbaiki sirkulasi dan mencegah rasa berat di kaki. Darah yang lancar membuat kaki lebih ringan, dan langkah terasa lebih mantap. Tanpa aliran darah yang baik, tubuh pun akan cepat lelah. Karena itu, jangan abaikan tanda-tanda kecil seperti kesemutan atau betis sering kram. Kalau Anda setuju bahwa aliran darah yang sehat adalah kunci kaki kuat, tulis angka 2 di kolom komentar sekarang juga. Alasan ketiga, kaki melemah adalah kerusakan saraf, atau disebut neuropati perifer. Saraf adalah kabel listrik tubuh kita. Jika kabel ini rusak, sinyal dari otak ke kaki tidak sampai dengan baik. Akibatnya, kaki bisa terasa kesemutan, terbakar, atau seolah-olah berjalan di atas kapas.
Masalah saraf ini sering dialami oleh lansia, terutama yang menderita diabetes atau kekurangan vitamin B2. Kadar gula darah yang tinggi dalam waktu lama dapat merusak saraf halus di kaki. Sementara itu, tubuh yang kekurangan vitamin B12 juga membuat saraf kehilangan lapisan pelindungnya. Hasilnya, kaki menjadi lemah, keseimbangan berkurang, dan risiko jatuh meningkat. Apakah Anda pernah merasakan kaki seperti mati rasa? Atau seperti ada jarum menusuk-nusuk? Itu adalah tanda saraf sedang bermasalah. Jika diabaikan, kerusakan ini bisa semakin parah hingga sulit berjalan dengan normal. Untuk menjaga saraf tetap sehat, ada beberapa langkah sederhana. Pertama, jaga kadar gula darah tetap stabil. Kurangi makanan manis berlebihan, perbanyak sayur dan protein. Kedua, pastikan asupan vitamin B12 cukup. Sumbernya banyak di sekitar kita. Telur ayam, susu, tahu, dan sayuran hijau seperti bayam atau kangkung. Ketiga, hindari alkohol berlebih karena dapat mempercepat kerusakan saraf. Selain makanan, perawatan kecil sehari-hari juga membantu. Pijat lembut kaki sebelum tidur membuat aliran darah ke saraf lebih lancar. Berjalan tanpa alas kaki di halaman rumput juga bisa merangsang saraf agar tetap aktif. Kebiasaan sederhana ini bisa menurunkan rasa kesemutan dan memperkuat kontrol pada kaki. Saya teringat kisah Pak Budi, usia 65 tahun. Beliau merasa setiap langkah seperti berjalan di atas busa, tidak stabil dan sering hampir jatuh. Setelah rutin mengonsumsi telur rebus, segelas susu hangat setiap pagi, serta melakukan pijat kaki ringan sebelum tidur, dalam 1 bulan keluhannya jauh berkurang. Beliau bahkan bisa kembali ikut senam lansia bersama tetangga tanpa rasa takut kehilangan keseimbangan. Mulailah dari hal kecil. Tambahkan 1 butir telur rebus di sarapan besok pagi. Minum segelas susu hangat sebelum tidur. Luangkan 5 menit untuk memijat kaki Anda. Langkah-langkah sederhana ini bisa melindungi saraf sekaligus menguatkan kaki. Saraf yang sehat berarti langkah yang lebih mantap dan hidup yang lebih mandiri. Jangan tunggu sampai kesemutan dan mati rasa menjadi parah baru bertindak. Jika Anda merasakan pentingnya menjaga kesehatan saraf untuk kekuatan kaki, tulis angka 3 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa yang benar-benar ingin menjaga saraf tetap sehat sampai tua. Alasan keempat kaki terasa lemah adalah masalah tulang belakang. Banyak orang tidak menyadari bahwa punggung bawah berhubungan langsung dengan kekuatan kaki. Ketika ada saraf yang terjepit akibat hernia diskus, saraf kejepit, atau postur tubuh yang buruk, sinyal dari otak ke kaki terganggu. Hasilnya, kaki bisa mendadak lemah, sakit, bahkan sulit digerakkan. Gejalanya sering muncul sebagai nyeri yang menjalar dari punggung bawah hingga ke paha atau betis. Kadang hanya sebelah kaki yang terasa lemah, kadang kedua-duanya. Ada pula yang merasakan mati rasa di telapak kaki. Semua ini tanda saraf di tulang belakang tertekan. Namun jangan khawatir, ada banyak cara sederhana untuk meringankan kondisi ini. Pertama, hindari duduk terlalu lama. Setiap 30 menit, berdirilah sebentar. Lakukan peregangan ringan. Kedua, perhatikan postur tubuh saat duduk maupun berdiri. Gunakan bantal kecil di punggung bawah untuk menopang tulang belakang. Ketiga, lakukan latihan peregangan yang aman. Contohnya, gerakan lutut ke dada atau putaran punggung ringan sambil duduk. Selain itu, tidur dengan alas yang cukup keras membantu menjaga posisi tulang belakang tetap lurus. Jangan terlalu sering membungkuk atau mengangkat beban berat. Perubahan kecil seperti ini bisa mencegah saraf terjepit semakin parah. Saya pernah menangani Bu Lina, usia 68 tahun. Beliau sering mengeluh sakit yang menjalar dari pinggang sampai ke kaki kiri. Setelah saya ajarkan peregangan sederhana setiap pagi, serta menyarankan untuk berhenti duduk terlalu lama ketika menonton televisi,
Dalam 2 minggu, keluhannya mulai berkurang. Sekarang, ia bisa kembali memasak di dapur tanpa cepat merasa pegal. Mulailah dengan langkah kecil. Besok pagi, coba lakukan peregangan lutut ke dada 5 kali sambil berbaring. Siang hari, ketika menonton televisi, berdirilah setiap setengah jam dan lakukan peregangan ringan. Malam hari, tidurlah dengan posisi nyaman dan beri penyangga kecil di punggung bawah. Punggung yang sehat berarti kaki yang lebih kuat. Tanpa tulang belakang yang baik, kaki tidak bisa bergerak dengan bebas. Karena itu, jangan abaikan nyeri pinggang yang sering muncul. Itu adalah sinyal tubuh meminta perhatian Anda. Jika Anda merasa menjaga kesehatan tulang belakang penting untuk kekuatan kaki, tulis angka 4 di kolom komentar sekarang juga. Alasan kelima kaki menjadi lemah adalah ketidakseimbangan elektrolit, terutama kekurangan kalium dan magnesium. Mineral ini sangat penting untuk fungsi otot. Kalium menjaga kontraksi otot tetap stabil, sementara magnesium membantu otot rileks setelah bekerja. Jika kadar keduanya rendah, otot kaki mudah kram, gemetar, bahkan terasa lemas tiba-tiba. Banyak orang pernah merasakan kram mendadak di betis pada malam hari. Ada juga yang mengeluh kaki seperti tidak bertenaga, padahal tidak melakukan aktivitas berat. Itu adalah tanda tubuh kekurangan elektrolit. Penyebabnya bisa karena kurang minum, terlalu banyak mengonsumsi obat diuretik, atau jarang makan makanan yang kaya mineral. Solusinya sederhana. Perbanyak makanan yang kaya kalium dan magnesium, minum air putih yang cukup, dan hindari dehidrasi. Di Indonesia, banyak pilihan bahan lokal yang murah dan mudah ditemukan. Pisang adalah sumber kalium terbaik. Alpukat kaya kalium sekaligus lemak sehat. Bayam segar penuh dengan magnesium dan zat besi. Kacang tanah atau kacang hijau juga memberikan asupan mineral penting. Ikan laut seperti sarden, tongkol, dan kembung mengandung kalium tinggi serta omega-3 yang menyehatkan jantung. Bagi yang mampu, ikan salmon juga sangat baik sebagai pilihan premium. Saya pernah mendengar cerita dari Pak Hasan, usia 72 tahun. Beliau sering terbangun di malam hari karena betis kram hebat. Setelah rutin menambahkan pisang pada sarapan, makan alpukat seminggu 3 kali, serta rajin minum air putih cukup, keluhannya berkurang drastis. Kini, ia bisa tidur lebih nyenyak tanpa rasa sakit tiba-tiba. Jika Anda ingin mencobanya, mulailah besok pagi. Sarapan dengan 1 buah pisang, tambahkan segelas air putih. Siang hari, nikmati sayur bayam sederhana. Malam hari, makan lauk ikan tongkol atau kembung yang mudah didapat di pasar. Kebiasaan kecil ini akan membantu menyeimbangkan mineral tubuh Anda. Kaki yang bebas kram membuat hidup terasa lebih nyaman. Dengan mineral cukup, otot lebih kuat, jantung lebih sehat, dan langkah terasa ringan. Jangan tunggu sampai kram malam membuat tidur Anda terganggu. Mulailah sekarang juga. Kalau Anda setuju bahwa mineral penting untuk menjaga kaki tetap kuat, tulis angka 5 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa yang benar-benar serius menjaga kesehatan tubuhnya. Sekarang kita sudah membahas 5 alasan utama mengapa kaki bisa melemah setelah usia 60. Pertama, kehilangan otot atau sarkopenia yang membuat langkah terasa berat. Kedua, sirkulasi darah yang buruk yang menjadikan kaki cepat lelah dan sering kram. Ketiga, kerusakan saraf yang menyebabkan kesemutan dan keseimbangan terganggu. Keempat, masalah tulang belakang yang bisa menjepit saraf dan membuat kaki lemas tiba-tiba. Dan kelima, ketidakseimbangan elektrolit yang memicu kram, gemetar, dan kelemahan otot. Lima hal ini sering dianggap sepele, tetapi jika diabaikan bisa membuat Anda kehilangan kemandirian, bahkan meningkatkan risiko jatuh yang berbahaya. Kabar baiknya,
Semua penyebab ini bisa diperbaiki dengan langkah-langkah sederhana. Mulai dari makan makanan sehat yang ada di sekitar kita, bergerak setiap hari, menjaga postur tubuh, sampai memperhatikan asupan mineral penting. Ingat, tubuh Anda masih mau pulih. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. Setiap langkah kecil yang Anda lakukan hari ini akan menjadi investasi besar untuk hidup yang lebih sehat esok. Mulailah besok pagi dengan segelas air putih, satu buah pisang, dan 10 menit gerakan ringan. Itu sudah cukup untuk mengirim sinyal pada tubuh bahwa Anda peduli pada kesehatan kaki Anda. Bayangkan beberapa minggu ke depan, Anda bisa berjalan lebih mantap tanpa rasa takut jatuh. Bayangkan bisa kembali beraktivitas bersama keluarga, ikut belanja di pasar, atau sekadar bermain dengan cucu tanpa rasa cepat lelah. Hidup Anda akan terasa jauh lebih bermakna. Apakah Anda siap memulai besok pagi? Tulis jawaban Anda di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat, tekan tombol subscribe channel Zulfa Hartati dan bagikan kepada teman, saudara, dan tetangga Anda. Saya ingin semakin banyak orang tua di Indonesia yang tetap sehat, kuat, dan mandiri sampai usia lanjut. Jangan lupa, tulis juga topik kesehatan apa yang ingin Anda dengar di video berikutnya. Saya akan membaca semua komentar Anda, karena kesehatan Anda adalah prioritas saya.